Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Seorang bidu wanita muda asal desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo Lintang, Kabupaten Empat Lawang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di dalam kamar rumah kontrakannya. Awalnya tampak seperti korban bundir, namun ternyata setelah dilakukan visum awal tampaklah beberapa bekas serangan benda tumpul di tubuhnya yang mengindikasikan bahwa sang biduan merupakan korban pembunuhan. Perhiasan serta handphonenya juga hilang. Apa yang sebenarnya terjadi kepada bidu wanita tersebut? Korban pencurian biasa atau ada motif lain? Dan siapakah pelakunya? Kita ikuti kisah kasus dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini sampai akhir ya sobat. Rika Sartika adalah seorang wanita muda berusia 33 tahun yang berasal dari desa Beruge Ilir, Kecamatan Pendopo Lintang, Kabupaten Empat Lawang. Parasnya cantik dan suaranya merdu. Kelebihannya tersebut sangat mendukung profesinya sebagai seorang biduan. Sudah beberapa waktu lamanya Rika menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya setelah perpisahan dengan mantan suami. Dan Rika saat ini tinggal bersama anak-anaknya tersebut di sebuah rumah kontrakan sederhana yang berada di Jalan Teladan RT 01 Kelurahan Badung Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dan untuk masalah asmara, ternyata Rika ini sudah memiliki seorang kekasih yang dikenalnya sejak 2 tahun lalu. Seorang pria berusia 26 tahun atau berarti 7 tahun lebih muda dari Rika. Namanya adalah Tatang Suhendra, berasal dari Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan juga. Dan dia bekerja sebagai kurir ekspedisi. Meski jarak usia yang terpaut cukup jauh, namun tampaknya kedua insan yang dilanda asmara tersebut cukup serius dalam menjalani hubungan mereka. Ada keinginan dari mereka berdua untuk menikah, namun ternyata ada satu hal yang masih mengganjal dalam hubungan tersebut. Tatang masih berstatus sebagai suami orang. Istrinya berada di Musirawas bersama satu orang anaknya. Jadi judulnya Tatang ini menjadikan Rika sebagai kekasih gelapnya. Masalah ini sering menjadi perdebatan di antara mereka berdua sobat. Rika berharap jika Tatang bisa meninggalkan sang istri dan kemudian menikahinya. Namun tampaknya Tatang belum siap untuk melakukan permintaan Rika tersebut. Hingga akhirnya mereka pun terus menjalani hubungan kekasih tanpa kepastian yang jelas dari Tatang. Mau dilabuhkan kemana kapal cinta ini? Pada libur Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Rika dan anak-anaknya mudik ke Empat Lawang dan menghabiskan libur lebaran di sana. Rika berada di kampung halamannya tersebut sampai pada tanggal 3 April 2025 dirinya pulang kembali ke kontrakannya di Lubuk Linggau. Sedangkan anak-anaknya masih berada di Empat Lawang karena sekolah masih libur. 4 hari setelah berada di rumah Lubuk Linggau, Tatang pun datang mengunjunginya dan akhirnya menginap dulu di sana untuk melepas rindu. Sebuah pertemuan yang awalnya diharapkan akan menambah kebahagiaan bagi keduanya, ternyata malah menjadi akhir dari segalanya sobat. Rika mendadak hilang kontak. Tidak ada satupun yang bisa menghubungi biduan cantik tersebut sejak tanggal 8 April pagi, termasuk seorang teman dari Rika yang berusaha menelponnya, berusaha mengirimkan pesan kepadanya sejak pagi di hari Selasa itu, namun teleponnya tidak pernah diangkat dan pesannya sama sekali tidak direspon oleh Rika. Merasa ada sebuah kejanggalan, si teman ini akhirnya mendatangi rumah Rika yang ada di Badung Kiri, Lubuk Linggau tersebut. Sesampainya di sana, sekitar pukul 2 siang, dia melihat suasana rumah Rika sangat sepi. Pintu dan jendela tertutup semua. Dia ketuk pintu rumah, sembari terus memanggil nama Rika berharap temannya itu segera membukakan pintu. Namun ditunggu beberapa lama, bahkan menit telah berganti jam, dan beberapa tetangga juga akhirnya ikut membantu memanggil-manggil nama Rika, tapi tetap saja tidak ada jawaban dari dalam. Telepon dan pesan tetap juga tidak dibalas. Ibu Sarmi, salah seorang tetangga dekat Rika, bercerita bahwa tadi kekasihnya Rika ada di rumah tersebut. Tapi dia sudah pergi dan sempat berkata bahwa Rika sudah kembali lagi ke kampung halamannya untuk menjemput anak-anak. Teman Rika yang mendengar hal tersebut tidak lantas percaya begitu saja. Dirinya masih merasakan kejanggalan dari hilangnya Rika.
Hingga akhirnya dia dan Bu Sarmi memutuskan untuk melaporkan kejanggalan ini kepada ketua RT setempat dan kemudian melaporkannya ke Polsek Lubuk Linggau Barat sekitar pukul 6 sore. Kepedulian dari teman serta tetangga Rika inilah yang kemudian membuat misteri hilangnya Rika dapat segera terjawab sobat. Karena setelah mendapat laporan, tim kepolisian segera mendatangi rumah Rika, membuka pintunya secara paksa dengan menggunakan linggis, dan tampaklah kemudian sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan di dalam kamar sobat. Rika ada di dalam kamar tersebut, namun dia hanya diam. Dengan posisi duduk bersender di dinding dan tampak jelas dari kejauhan ada sebuah kain melilit di bagian lehernya. Rika sudah tiada. Tentu saja penemuan ini segera menghebohkan masyarakat setempat. Pihak berwenang juga langsung menghubungi keluarga Rika untuk mengabarkan berita duka ini. Awalnya dugaan banyak pihak saat itu adalah Rika telah melakukan bundir. Namun ternyata sobat, setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Siti Aisyah, dugaan tersebut adalah salah besar. Rika telah menjadi korban dari aksi kejam seseorang. Karena ditemukan beberapa lebam di tubuhnya, lecet lembab di kening kiri, bekas jeratan tali dengan 2 simpul dengan panjang tali sekitar 4 cm di leher, serta lebam di dada kanan dan beberapa lebam di bagian wajah. Selain itu, lidah tampak menjulur dan tampak berbuih. Namun tidak tampak adanya bekas pelecehan di tubuh Rika. Mendengar hasil visum tersebut, tim kepolisian segera fokus mencari siapa dalang di balik hilangnya nyawa sang biduan. Keterangan dari beberapa saksi mereka kumpulkan, dan Ibu Sarmi, tetangga terdekat Rika inilah yang menjadi saksi penting dari kasus ini. Semua hal yang dia ketahui dia sampaikan kepada tim kepolisian. Bu Sarmi bercerita bahwa kekasih dari Rika sudah 2 hari menginap di rumah tersebut, di mana pagi hari tadi Bu Sarmi masih melihat pemuda itu mencari sarapan di warung dekat sana. Kemudian sekitar pukul 10 pagi, pemuda tersebut memanggil-manggil Bu Sarmi yang ternyata dia hendak menitipkan kunci rumah kepada Bu Sarmi. Dan saat ditanyakan di mana Rika, si pemuda menjawab bahwa Rika baru saja berangkat ke 4 Lawang menjemput anak-anaknya. Mendengar hal tersebut, Bu Sarmi hanya mengiyakan dan dia berdiri di teras rumah menunggu si pemuda itu menitipkan kunci rumah Rika kepadanya. Tapi ternyata sobat, setelah ditunggu beberapa lama, pemuda itu tidak kunjung datang membawa kunci dan malah terlihat pergi meninggalkan rumah membonceng seseorang. Bu Sarmi pun kembali masuk ke rumahnya, tidak menyangka bahwa si pemuda itu mungkin telah berbuat sesuatu di dalam rumah. Tim kepolisian segera fokus mencari keberadaan si pemuda tersebut yang akhirnya mereka ketahui bernama Tatang Suhendra. Dan tidak sampai 24 jam kemudian setelah mendapatkan laporan dari warga, akhirnya Tatang dapat mereka amankan di kediamannya yang berada di Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas. Tanpa perlawanan, pemuda tersebut pun dibawa ke Mapolres Lubuk Linggau untuk diinterogasi. Dalam proses interogasi tersebut, Tatang Suhendra mengakui bahwa betul dialah yang menghabisi nyawa kekasihnya tersebut dan kemudian menceritakan kronologi kejadiannya. Kita masuk ke kronologi, sobat. Di tanggal 7 April 2025 itu, Tatang memang menginap di rumah Rika. Dan selama di rumah tersebut, mereka berdua sering terlibat cekcok, apalagi kalau bukan masalah status mereka. Si Tatang ini mengaku bahwa dirinya mengajak Rika untuk menikah. Rika pun sebenarnya bersedia menikah dengan Tatang, namun ada sebuah syarat, yaitu Tatang harus berpisah terlebih dahulu dengan istrinya. Mendengar syarat yang sebenarnya sangat masuk akal ini, Tatang ternyata keberatan sobat. Dia tidak mau berpisah dengan istrinya, walau dia juga mau menikah dengan Rika. Nah loh, Rika sendiri tidak bersedia diduakan. Cocok gara-gara dia nyuruh ke aku cerai ke bini aku yang di dusun, aku udah galak. Keributan pun terjadi di malam itu sampai pagi harinya di tanggal 8 April. Keributan masih juga terus berlanjut. Dan Tatang pagi itu sebenarnya sudah siap mengalah dan menjauh dari pertengkaran. Maka dirinya pun menjauhi Rika yang masih berada di dalam kamar. Tatang pergi ke dapur untuk menenangkan diri. Namun entah apa yang merasuki pikirannya, tiba-tiba saja dia melihat sebuah tali jemuran yang membuatnya memiliki sebuah ide jahat sobat. Tatang kembali masuk ke dalam kamar, mendekati Rika yang masih terus marah-marah. Sekali lagi ini menurut keterangan Tatang ya sobat.
Dengan cepat Tatang memegang kuat leher Rika, menekannya dengan kedua tangannya cukup lama dan sekuat tenaga sampai akhirnya Rika tidak lagi bisa bernafas. Rika menghembuskan nafas terakhirnya saat itu juga di tangan sang pujaan hati. Sesaat setelah melakukan tindakannya itu, Tatang sempat dilanda kepanikan. Dia bingung bagaimana harus menyembunyikan tubuh Rika. Dan dengan bantuan Raja Kegelapan, Tatang mendapatkan sebuah ide sobat. Dirinya membuat skenario seolah-olah Rika bundir. Tatang mengambil tali tas dan kain yang dia lilitkan ke leher Rika, kemudian digantungnya di dinding. Saat dirasa sudah mendapatkan posisi yang sempurna, Tatang pun membuat alibi lainnya dengan memanggil Bu Sarmi dan menceritakan bahwa Rika sudah pergi ke 4 Lawang untuk menjemput anak-anaknya. Setelah itu dia pergi meninggalkan rumah tersebut. Namun tidak lupa sebelumnya dia sudah mengambil seluruh perhiasan yang dipakai Rika, cincin serta gelang emasnya dan juga handphone Rika. Dia bawa semuanya. Tatang pun pergi menuju ke rumahnya di Musirawas. Semua dia ceritakan sambil menangis dan terlihat menyesal sobat. Memang menyesal atau berpura-pura tidak tahu juga ya sobat. Dirinya juga sempat menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Rika atas perbuatannya ini. Motifnya melakukan hal ini adalah karena jengkel kepada korban yang memintanya untuk berpisah dengan sang istri jika mau menikahi korban. Tatang benar-benar tidak mau berpisah dengan sang istri karena ini sudah pernikahan keduanya dan sudah dikaruniai 1 orang anak. Nah, kenapa masih cari pacar lagi Tatang? Motifnya motif karena ribut antar kekasih, kemudian juga untuk menguasai barang dari kekasihnya tersebut. Atas tindakannya ini, Tatang pun dijerat dengan pasal berlapis yaitu penghabisan nyawa dan pencurian dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Keluarga Rika terutama anak pertamanya tampak sangat menyesalkan peristiwa ini sobat. Sang anak berharap jika Tatang dapat diberikan hukuman seumur hidup. Mbak Tiwul sih dukung ya keinginan sang anak sepertinya, berharap hukuman bagi orang jahat di negara kita itu bisa lebih tegas dan lebih berat karena makin hari tindakan penghabisan nyawa semakin banyak sepertinya ya. Mbak Tiwul juga doakan semoga Rika Sartika sudah bisa beristirahat dengan tenang saat ini, diampuni segala kesalahan serta diterima semua amal ibadahnya. Dan untuk anak-anak almarhumah dan keluarga besarnya semoga diberi kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Amin ya Allah. Ada sebuah pesan dari tim kepolisian yang menyelesaikan kasus ini. Mereka mengajak masyarakat untuk lebih peduli lingkungan sekitar dan jangan ragu melapor jika menemukan hal mencurigakan. Seperti kasus ini bisa dengan sangat cepat terselesaikan karena ada seorang teman yang sangat peduli kepada Rika. Selain itu, mereka juga menghimbau agar penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cara damai dan bijak agar tidak berujung pada kekerasan. Kalau pesan dari Mbak Tiwul, jangan bermain api ya kalau tidak mau terganggu oleh asapnya. Dan selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah kasus kita kali ini sobat. Semoga selalu ada sebuah hikmah yang bisa kita petik bersama ya. Jangan lupa tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.